Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Kali ini kita kembali bersama Marta Havrisko, sejarawan asal Ukraina dan peneliti di bidang studi Holocaust serta nasionalisme Ukraina, yang saat ini bekerja di Amerika Serikat. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami. Thank you for coming back on the program. Senang sekali studi tekst. Terima kasih. So, recently we saw Baru-baru ini, kita melihat pemerintah Ukraina yang dipimpin oleh Zelensky memberikan penghormatan kenegaraan penuh kepada Andriy Melnik. Jenazahnya kemudian dipulangkan dan dimakamkan kembali di Ukraina. Anda secara terbuka mengkritik hal ini dengan sangat keras. Saya ingin tahu, bisa Anda jelaskan konteks dari apa yang sebenarnya terjadi? Karena ini bukan pertama kalinya, kalau boleh saya bilang, you might all spend any care valley. Jugin imamempo tokoinit smallword to Gorasel. Paying tribute to quite dubious historical figures. Yes, but this event. Ya, tapi peristiwa ini benar-benar menjadi titik balik dalam politik ingatan nasional di Ukraina. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, Melnik adalah bagian dari gerakan nasionalis Ukraina. Dan kultus gerakan nasionalis Ukraina ini awalnya memang berasal dari Ukraina Barat, tempat gerakan itu lahir. Ketika Ukraina meraih kemerdekaan pada tahun 91, kultus yang memuliakan para pejuang kemerdekaan, anggota Gran Bawah Tanah Nasionalis Ukraina dan Tentara Pemberontak Ukraina atau UPA mulai berkembang pesat dan berbagai monumen pun bermunculan. Para anggota Gran Bawah Tanah Nasionalis ini, Bandera, Melnik, dan Shukhevych, dihormati sebagai pejuang kebebasan. Were celebrated as freedom fighters, but after Maidan Revolution. Tapi setelah revolusi Maidan, bisa dibilang, kultus ini makin terlihat jelas di wilayah Ukraina Tengah. Tapi sekarang, berkat Zelensky, kultus ini makin nyata di tingkat negara. Jadi saya sebenarnya cukup terkejut ketika sisa jenazah Andriy Melnik, pemimpin salah satu faksi OUN, dibawa ke Ukraina bukan oleh Yushchenko, Presiden Yushchenko, yang dulu memberi gelar pahlawan Ukraina kepada pemimpin fasis Bandera, dan juga bukan oleh Poroshenko, yang jasmian agenda nasionalis yang kuat, dan memanfaatkan sejarah gerakan nasionalis itu untuk kepentingan politiknya. Tapi presiden yang beretnis Yahudi, presiden yang punya asal-usul Yahudi, presiden yang pernah memberi penghormatan kepada kakeknya Semyon Zelensky, seorang veteran perang yang mendapat banyak tanda jasa dan berjuang melawan Nazi di barisan Tentara Merah. Presiden yang keluarganya dibunuh oleh kolaborator Nazi, dan sekarang dia justru membawa Andriy Melnik yang sendiri adalah kolaborator Nazi. Anak buahnya bekerja sama dengan Nazi di barisan polisi pembantu. Artinya, mereka memburu orang Yahudi sebagai polisi, menjaga ghetto, mengawal orang Yahudi ke tempat pembantaian, dan ikut dalam penembakan. Selain itu, Andriy Melnik juga mendukung pembentukan Divisi Waffen SS Galicia. Anggota Divisi Waffen SS Galicia memberi penghormatan kepada Hitler. Mereka ikut menumpas perjuangan partisan anti-Nazi di Slovakia dan bekas Yugoslavia. In Slovakia and former Yugoslavia. So why the hell president with such a background? Jadi kenapa seorang presiden dengan latar belakang seperti itu, dengan ideologi dan pandangan dunia seperti itu, membawa seorang kolaborator Nazi ke Ukraina? Dan ketika saya, Holger Scholar, seorang peneliti gerakan nasionalis Ukraina, yang juga seorang Yahudi, cucu dari seorang perempuan Polandia, melihat presiden berlutut di depan sekelompok kolaborator Nazi, saya merasa malu. Saya benar-benar malu. Saya marah. Saya tidak bisa memahami kenapa diskusi seperti itu bahkan terjadi. Itu pun bukan diskusi publik yang terorganisir. Apakah kita di Ukraina yang demokratis butuh pahlawan nasional seperti itu, orang-orang yang ikut membunuh tetangga Yahudi mereka sendiri? Jadi saya benar-benar terkejut. Kenapa sekarang? Dan kenapa hal itu terjadi di bawah Presiden Zelensky? Dan alasan kedua, Zelensky sebagai komedian di tahun 50-an, seluruh karirnya dan mendograkkan nasionalisme Ukraina. Of Ukraine nationalism. When you see their sketches about. Kalau kita lihat sketsa mereka tentang Lviv, tentang kaum nasionalis Ukraina, tentang antisemitisme, dan sikap chauvinis mereka, mereka sering menjadikannya bahan lelukon.
Dan sekarang Zelensky berdiri di sana dengan wajah seolah-olah dia pahjakan gerakan nasionalis Ukraina. Padahal itu sejarah yang sangat rumit, penuh dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh anggota gerakan bawah tanah nasionalis Ukraina. Sudahlah. Saya benar-benar frustrasi. Tapi yang juga sangat penting adalah soal diamnya para sejarawan Ukraina dan diamnya kalangan intelektual Ukraina. Keheningan ini mulai dibangun sejak 10 tahun lalu, ketika undang-undang tentang memori sejarah disahkan di masa pemerintahan Poroshenko. Memory laws were adopted under Poroshenko. According to one of these memory law, menurut salah satu undang-undang memori itu, yang disebut Undang-Undang Dekomunisasi, anggota OUN dan UPA diakui sebagai pejuang kemerdekaan Ukraina. Dan memang benar, mereka adalah pejuang untuk kemerdekaan Ukraina. Tapi ada dua pertanyaan penting yang masih belum terjawab. Pertama, seperti apa negara Ukraina yang mereka inginkan? Negara itu bersifat otoriter, berbasis etnis. Karena itulah mereka melakukan kekerasan etnis terhadap orang Yahudi, terhadap orang Rusia, dan terhadap orang Ding. Pertanyaan dua, dengan cara apa mereka melakukan? Terkait mereka meningkat agresif et geng brosapil, dan spinais ingat lendet overogari. Kejuan report sounds puluh hari for nama. Dozens of their neighbors. So what we are glorifying today? Jadi, apa yang sedang kita agung-agungkan hari ini? Kita mengklaim bahwa kita sedang melindungi kebebasan dan demokrasi. Pemerintah Ukraina mengatakan bahwa Ukraina sedang bergerak menuju keluarga bangsa-bangsa Eropa, di mana hak asasi manusia, kehidupan manusia, dan martabat manusia adalah yang paling penting. Lalu kenapa sekarang kalian merayakan para kolaborator Nazi? Kenapa sekarang setelah puluhan tahun Ukraina menjadi negara merdeka? Kenapa baru sekarang? Dan kita tahu alasannya. Karena Ukraina, alih-alih mempertahankan mitos Soviet, sedang membangun mitos nasionalis untuk memobilisasi masyarakat dalam perang melawan Rusia. Dan kita juga tahu bahwa 7 juta orang Ukraina dulu Nazi. Sekarang, para Nazi justru dijadikan pahlawan yang gugur. Nazis nowadays are fallen heroes. They are marked sometimes even as Soviet collaborators. Mereka kadang-kadang bahkan disebut sebagai kolaborator Soviet, sebagai penjajah. Tapi para kolaborator Nazi itu 300.000 orang dan hanya 100.000 yang tergabung dalam gerakan bawah tanah nasionalis Ukraina, sekarang justru dianggap sebagai pahlawan nasional. Apa maksudnya itu? 73% warga Ukraina menolak hal ini pada tahun 2019. Dan sekarang mereka bahkan takut untuk menyuarakan pendapatnya. Tidak ada yang menanyakan pendapat mereka, karena diskusi publik tidak pernah diadakan. Kantor Presiden hanya memberitahu rakyat Ukraina bahwa orang ini akan dibawa ke Ukraina. Itu saja, hanya informasi sepihak. Publik hanya diberitahu, tidak ada diskusi publik. Tidak ada pemikiran kritis tentang hal ini. Apakah kita benar-benar butuh pahlawan Nazi di tanah Ukraina? Apakah kita butuh pahlawan seperti itu? Soil? Do we need such hero? What does it mean for our future? Apa artinya semua ini bagi masa depan kita? Apa artinya mewakili Ukraina? Dan ada satu hal lagi yang sangat mencolok. Saat ini tentara Ukraina berjumlah sekitar 1 juta orang dengan 120 brigade. Tapi kenapa hanya satu brigade, yaitu Brigade Serbu ketiga, yang punya akar di gerakan Nazi Azov yang hadir di sana? Di antara mereka juga ada orang-orang dengan pandangan dunia yang bermasalah. Misalnya, ada seseorang dengan julukan MacGregor yang pernah berpos dengan simbol Wolfsangel, simbol Nazi. Ada juga orang yang menjadi vokalis band Sokira Peruna yang punya lagu berjudul 6 Million Words of Lie yang isinya menyangkal peristiwa Holocaust. Dan semua orang itu hadir di pemakaman kenegaraan itu bersama para pejabat tinggi militer dan negara. Top military and state officials. And what is very interesting, the same brigade. Yang menarik adalah brigade yang sama baru-baru ini merayakan hari jadi pembentukan divisi Waffen-SS Galicia. Tapi mereka diam saja pada tanggal 8 Mei saat Ukraina secara nasional memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua dan mengenang para korban nazisme. Padahal, Ukraina kehilangan sekitar 10 juta jiwa dalam perang itu. Tidak ada sepatah kata pun dari brigade ini. Brigade ini membentuk korps tentara ketiga, sekitar 50.000 orang.
mereka tetap diam. Tapi sebaliknya, mereka justru merayakan para kolaborator Nazi, divisi Waffen-SS Galicia, dan bahkan diundang oleh kantor presiden untuk ikut dalam pemakaman kenegaraan dan upacara kenegaraan bagi seorang kolaborator Nazi. Jadi ini bukan sekadar pemakaman, bukan sekadar sebuah acara. It's not just some event. It's a very problematic sign. Ini tanda dan gejala yang sangat bermasalah dari politik ingatan di Ukraina, yang berubah menjadi revisi sejarah Perang Dunia Kedua, distorsi tentang Holocaust, dan pembenaran terhadap Nazi. Saya benar-benar terkejut dengan kenyataan bahwa Jerman, yang selama ini menjadi penjaga ingatan atas kekejaman Nazi di Uni Soviet, terutama di Ukraina, Jerman yang mendanai begitu banyak monumen dan situs peringatan di Ukraina, justru diam saja. Tidak ada pernyataan, tidak sepatah kata pun. Media arus utama di Jerman pun tidak mengkritik hal ini. Pejabat Jerman juga tidak. Kanselir Scholz diam. Mengapa mereka melihat IDF sebagai gerakan sayap kanan ekstrem atau neo-Nazi, tapi tidak melihat bahwa pemerintah Ukraina justru merayakan kaum neo-Nazi dan mengundang mereka untuk memuliakan para kolaborator Nazi secara terbuka? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita semua seharusnya menanyakan hal ini. Apa yang sedang terjadi di Ukraina? Den matter Ukraine and transit superbitister. With this kind of memory politics. Yeah, well, I can understand kind of Ya, how saya bisa paham kenapa. Karena kelompok fasis di Ukraina itu sebenarnya selalu kecil, di pinggiran. Maksud saya, bukan seolah mayoritas rakyat Ukraina menginginkan mereka. Tapi saya pikir mereka bisa dipakai secara sangat strategis. Karena, ya, gagasan bahwa kaum fasis dianggap sebagai pembebas itu menarik. Saya sering bilang, kedekatan sejarah antara orang Ukraina dan Rusia, setelah berabad-abad hidup dalam satu negara, itu seperti pedang bermata dua. Mungkin saya salah ingat, tapi sepertinya Solzhenitsyn pernah menyebutnya begitu. Di satu sisi, di wilayah timur, banyak orang Ukraina yang bilang, kita ini sebenarnya bangsa bersaudara. Banyak juga yang berpendapat, kenapa punya dua negara yang terpisah? Pada dasarnya, kita ini satu bangsa. Kita semua keturunan dari Kievan Rus. Tapi di bagian barat, ada banyak orang, dan saya rasa cukup masuk akal, yang berpendapat bahwa kedekatan ini justru bisa mengurangi kedaulatan kita. Maksudnya begini, kalau kita semua sama, kenapa kita punya negara sendiri? Jadi mereka bisa melihat sejarah ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Karena itu, setiap narasi anti-Rusia yang menggambarkan orang Rusia sebagai pewaris bangsa Mongol, misalnya Kekaisaran Golden Horde, bangsa Asia, sementara orang Ukraina dianggap sebagai orang Rusia yang sejati, orang Eropa Arya, yaitu bisa jadi cara yang efektif untuk memperkuat identitas yang berbeda. Saya bisa memahami sisi pragmatisnya, tapi untuk jelasnya, saya tidak membenarkan ideologi fasis. Tapi saya juga berpikir, kalau kita lihat alasan kenapa Jerman bersikap diam, karena tadi Anda menyinggung soal Jerman, saya rasa penting untuk diingat, ketika Jerman mengalahkan Rusia dalam Perang Dunia Pertama, perang itu berakhir dengan perjanjian Brest-Litovsk. Saat itu, digambarkan seolah-olah Jerman membebaskan Ukraina. Tapi kenyataannya, semua sejarawan sepakat bahwa yang terjadi hanyalah perpindahan Ukraina dari menjadi bagian Kekaisaran Rusia menjadi semacam negara bawahan Jerman. Lalu tentu saja, setelah itu Jerman kalah, dan kemudian datang Perang Dunia Kedua. Di situ kita melihat lagi Jerman yang melihat para nasionalis di Ukraina, orang-orang ingin menjauh dari Rusia, sebagai alat yang bisa mereka manfaatkan. Jadi mereka mulai bekerja sama dengan banyak pihak. Lalu kita lihat di antara para nasionalis Ukraina, banyak yang mulai terintegrasi ke dalam ideologi fasis. Dan sekarang saya berpendapat, untuk ketiga kalinya setelah Perang Dingin, kita melihat hal yang sama lagi. Tujuan kita waktu itu adalah menciptakan satu kekuatan hegemon kolektif yang pada akhirnya akan menyatukan seluruh Eropa di bawah Uni Eropa dan NATO, baik sebagai anggota resmi maupun anggota de facto, kecuali Rusia. Jadi membangun Eropa tanpa Rusia berarti melakukan derusifikasi terhadap benua itu. Dan tiba-tiba, menurut saya, kelompok-kelompok fasis di Ukraina menjadi mitra alami kita, karena mereka ingin melakukan derusifikasi di Ukraina, sementara kita ingin melakukan derusifikasi di Eropa.
Ketika saya bilang kita, maksud saya adalah para pemimpin politik kita. Jadi bisa dibilang, ada kepentingan yang sama di situ. Saya nggak bilang kalau para pemimpin Barat itu menganut ideologi Nazi. Ini agak mirip kayak upaya memutihkan citra Jolani di Suriah. Kita bisa berteman dengan kelompok jihadis, kita bisa juga berteman dengan kaum fasis, selama mereka punya kegunaan tertentu. Jadi menurut saya ini sifatnya sangat instrumental. Tapi yang menarik, gimana cara media Barat memberitakan hal ini? Di Polandia, banyak orang marah karena banyak warga Polandia yang dibunuh oleh kaum fasis Ukraina waktu Perang Dunia Kedua. Tapi kalau saya lihat media Eropa Barat, terutama, ya, sepi. Nggak ada apa-apa. Saya sempat baca, kalau nggak salah di New York Times, mereka menyebut Andriy Melnik sebagai tokoh sejarah yang memecah belah. Aneh juga ya kalau begitu, mereka bisa saja menyebut Hitler tokoh yang memecah belah kalau mau. Jadi menurut kamu gimana? Ini kan jelas kontroversial. Controversial. They also Ya, memang kontroversial. Mereka juga, saya lihat ada hal-hal kontroversial yang bisa mereka katakan, tahu kan? Apa yang bisa saya bilang? Jadi kita baru saja punya pemakaman Melnik, dan keesokan harinya, Zelensky memberi gelar pahlawan UPA kepada satu unit militer. Ya, UPA itu tentara pemberontak Ukraina. Lalu Polandia sangat tersinggung, dan muncul serangkaian protes dari pejabat Polandia, terutama Presiden Duda. Presiden Polandia Andrzej Duda. Dia bilang akan mencabut penghargaan negara tertinggi, Elang Putih, dari Zelensky. Setelah itu, Perdana Menteri Tusk juga mengeluarkan pernyataan. Dia bilang, keputusan itu merusak ingatan terhadap para korban UPA, karena menurut Institut Peringatan Nasional Polandia, setidaknya ada 100.000 warga sipil Polandia yang dibunuh oleh tentara pemberontak Ukraina di Galicia Timur dan Volhynia selama Perang Dunia Kedua. in Eastern Galicia and Volhynia during the Second World War. And today we saw that Lublin Dan hari ini kita lihat Dewan Kota Lublin menurunkan bendera Ukraina dari gedung mereka. Lalu hari ini juga, seorang pejabat Polandia lainnya mengatakan bahwa Zelensky seharusnya menelepon Nawrocki dan menyampaikan permintaan maaf. Jadi kita masih melihat kemarahan dari pihak Polandia, karena bagi masyarakat Polandia ini topik yang sangat sensitif. Sementara pihak Ukraina tidak ingin meminta maaf. Yang saya perhatikan banyak orang di Ukraina, bahkan yang sangat liberal, mulai mengadopsi formula sayap kanan ini. Tanah kami, pahlawan kami. Ini dulu slogan yang kita dengar dari Partai Svoboda. Di pawai sayap kanan neo-Nazi yang merayakan ulang tahun bandera. Tapi sekarang, itu sudah jadi slogan arus utama. Selama 4 tahun terakhir, sejak 2022, orang Ukraina terus-menerus membangun narasi ini. constantly were feeding this narrative. You protect Europe, you protect all of us. And Kalian melindungi Eropa, kalian melindungi kita semua. Dan pada dasarnya, para politisi Eropa dan media Barat telah menumbuhkan semacam kompleks Mesias di kalangan orang Ukraina. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka bisa punya pahlawan-pahlawan fasis dan Nazi. Dan itu bukan urusan siapapun. Semua orang harus memberi mereka uang. Dan uang itu bisa dipakai untuk misalnya lembaga negara yang berisi kolaborator Nazi atau membangun makam dan monumen mewah untuk mereka. Tidak, itu di. Orang Ukraina hazaming krivits Eropa var minisimero per ethan huge millenni bingat psirus ingapang sinduat tentang tidak akan pernah lagi. Nakiusi brahis pa arsida akan pernah naik delisasi. we can discuss what never again basically means nowadays. Yeah, looking at Gaza, West Bank. And Ya, kalau kita lihat Gaza, tepi barat, dan semua hal itu, and so on and so forth. pertanyaannya tidak akan pernah lagi itu untuk siapa sebenarnya. Jadi kita bisa bahas semua ini. Tapi di saat yang sama, kalian bisa merayakan neonazi, bisa mempersenjatai neonazi, begitu kan? Kalian bisa merayakan kekerasan etnis. Dan sekarang, para pejabat Ukraina benar-benar tidak bisa memahami bahwa ini bukan cuma urusan mereka sendiri. 10 juta, bahkan 10 juta pensiunannya bergantung pada Barat. Guru-guru Ukraina, dokter-dokter Ukraina, semua orang di Ukraina bergantung Barat. Dan sekarang, ketika Ukraina sepenuhnya bergantung pada belas kasihan, bisa dibilang dari para mitra Baratnya, Zelensky melakukan hal seperti ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Zelensky is doing this.
I can't understand this. We saw this, Kita lihat ya, muncul pernyataan baru dari Hungaria tentang perlindungan terhadap minoritas Hungaria. Jadi sekarang kita punya masalah dengan Hungaria, masalah yang serius. Dan Zelensky juga menimbulkan masalah baru dengan Polandia. Kenapa itu jadi masalah? Karena Polandia adalah negara kedua dengan jumlah pengungsi Ukraina terbanyak. Jadi orang-orang biasa bisa kena dampaknya, misalnya kejahatan bermotif kebencian. Jadi warga lokal, orang Ukraina biasa yang nggak ada hubungannya sama politik Zelensky atau sikapnya yang keras itu, bisa kena akibatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mulai lihat peningkatan kasus kejahatan kebencian di Polandia terhadap orang Ukraina. In Poland against Ukrainians. We see this. Yeah, many people say in Poland we are fed Kita lihat sendiri ya, banyak orang di Polandia bilang mereka sudah muak dengan orang Ukraina. Nggak mau bantu lagi, nggak mau ramah lagi, sudah cukup. Menurut saya, itu langkah yang sangat bodoh dari Zelensky. Dan tahu kan, kalau kamu menaruh para pahlawan sepak bola di judul, dimanapun, ya, entah di sekolah atau di tempat lain, kamu langsung menutup ruang diskusi. Itu cara untuk merayakan, memuliakan, membuat mereka hanya terlihat sebagai pahlawan. Ini bukan soal debat, jika soal melideka tim kekerasan etnis. Indah, ini jalan untuk menghukum penyus dan berani mengkritik mereka. to punish everyone who criticized them. That's why, for example, Itulah sebabnya, misalnya, ketika nama saya dimasukkan ke dalam daftar Myrot Forets, salah satu bukti yang digunakan terhadap saya adalah artikel akademik saya tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota OUN dan UPA, termasuk pemerkosaan dan bentuk hukuman lain yang bersifat mempermalukan, seperti memotong rambut perempuan yang menjalin hubungan dengan perwira tentara merah. Misalnya, ada orang-orang Ukraina, Inastin Nata orang Ukraini di Timur, tapi yakap nabs Ukraine buruk karena namais during Soviet. Yakap akak berhasil rusa dan percaya pada Ukraini versi Soviet. Speaking, and they believed in Soviet Ukrainians. So they were perceived as enemy men. Jadi, orang-orang Ukraina waktu itu dianggap sebagai musuh. Perempuan lokal, gadis-gadis setempat dihukum oleh mereka, oleh anggota OUN dan UPA, dengan cara dipotong rambutnya. 80 tahun yang lalu, hukuman seperti itu benar-benar merusak posisi sosial perempuan dan keluarganya. Setelah itu, mereka dianggap tidak layak menikah lagi. Jadi hal itu akhirnya menjadi semacam strategi bagi para perempuan, terutama di pedesaan di kampung-kampung mereka. Dan dalam artikel ini, misalnya, mereka membunuh perempuan Polandia atau memperkosa mereka. Mereka juga membunuh perempuan dari Ukraina Timur yang dikirim ke Ukraina Barat. Dan ketika saya menerbitkan artikel ini, saya pada stasi visiti Polkom Smuing karena artikel itu. This article, I was punished basically for this article. So every single historian now who is trying. Jadi sekarang setiap sejarawan yang mencoba mempertahankan cara berpikir kritis tentang OUN dan UPA tidak punya harapan untuk berkarier di dunia akademik di Ukraina. Mereka akan distigmatisasi, kehilangan pekerjaan, dan pada dasarnya disingkirkan dari segala peluang di Ukraina. Di situasi seperti ini. Ya, menurut saya ini sangat-sangat bermasalah. Perkembangan seperti ini di Ukraina memang sangat mengkhawatirkan. Dan ini bukan soal bidang penelitian tertentu atau sejarawan tertentu saja. Ini soal kondisi masyarakat, di mana para penjahat perang, orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tak bersalah, justru dipuja sebagai pahlawan nasional. Ini benar-benar bermasalah. As national heroes. It's very problematic. Yeah, well, this is the thing. Before I said there could be Begini, strategic- sebelumnya saya bilang, ada kemungkinan keuntungan strategis kalau pemerintah Ukraina menekankan narasi nasionalis sebagai strategi di masa perang, dan juga untuk bisa dibilang mengarahkan Ukraina menjauh dari Rusia. Tapi kalau saya yang memberi nasihat ke pemerintah Ukraina, saya akan bilang, langkah itu juga bisa menimbulkan masalah strategis yang bisa diprediksi. Pertama, kalau jutaan warga Ukraina sendiri didehumanisasi, ya sulit sekali membangun masyarakat yang solid. Dan bahkan dalam konteks perang pun itu berpengaruh. Karena sekarang ada begitu banyak orang, baik di antara jutaan yang melarikan diri dari Ukraina,
maupun yang bersembunyi di dalam negeri, yang mungkin tidak melihat alasan kuat untuk berjuang demi pemerintah, yang memperlakukan mereka sebagai warga kelas 2, dan bahkan menyebut bahasa mereka sendiri, bahasa ibu mereka, sebagai suwekdap menabers penjerat dan penghiling. Jadi begini, Arestovic, mantan penasihat Zelensky, sebenarnya pernah menyampaikan hal ini. Saya tahu dia sudah beberapa kali berubah posisi, tapi menurut saya yang satu ini masuk akal. Argumennya sendiri, terlepas dari siapa yang mengatakannya, cukup wajar. Maksudnya begini, ini adalah kesalahan besar. Mereka seharusnya bisa punya jutaan patriot yang ingin membela tanah air. Tapi ketika tanah air itu didefinisikan dengan cara yang sangat nasionalis dan ekstrem, jutaan orang justru, ya pada dasarnya berpaling darinya. Ini bukan langkah strategis. Dan tentu saja, kesalahan kedua adalah membuat mitra penting merasa terasing. Saya tahu banyak pemerintah barat berusaha menutup mata, tapi tetap saja ada orang yang mulai bertanya-tanya. Jadi sebenarnya apa yang sedang kita lakukan di sini? Kenapa ya? Kita di Barat selalu diberitahu bahwa tidak Zelensky itu Yahudi. Semua ini cuma propaganda Rusia. Tapi lalu kita lihat laporan media. Kita lihat simbol-simbol fasis yang dipakai oleh militer. Kita lihat Polandia dan Israel sama-sama marah soal simbol-simbol itu dan soal kebangkitan ingatan tentang fasisme. Sulit menjelaskan hal ini. Ceritanya mulai retak. Tapi menurut Anda, bagaimana hal seperti ini bisa terus terjadi sejauh itu dan tetap diabaikan? Karena di Eropa maksud saya, Zelensky bisa diapa saja. Dia bisa tertangkap basah dalam kasus korupsi, tapi tidak masalah. Dia bisa menyingkirkan oposisi politik, media, bahkan gereja ortodoks, dan tetap saja dia dipuji sebagai pahlawan demokrasi. Katanya, beri saja dia hadiah perdamaian. Bagaimana Anda menjelaskan hal seperti ini? Let's give him the peace prize. How do you make sense of this, though? Kamu tahu, pada tahun 2022, waktu perang mulai, saya sebenarnya melakukan penyensoran diri. Saya tidak mengkritik dia. Saya baru mulai mengkritik pada tahun 2023, ketika saya terkejut dengan satu hal. Saat itu, Resimen Azov dan Brigade Serbu ketiga mengadakan pameran, di mana mereka meniru foto-foto divisi Waffen-SS Galicia. Dan pada dasarnya, mereka membandingkan diri mereka dengan anggota divisi Waffen-SS Galicia. Jadi ini bukan propaganda Kremlin, ya, tapi mereka sendiri yang membandingkan para pejuang mereka dengan orang-orang yang berjuang untuk Nazi, yang melayani tujuan Nazi. Dan ketika saya menunjukkan fakta itu, saya sadar bahwa tidak ada satupun rekan saya yang mau mendukung saya. Tidak ada. Bahkan mereka yang meneliti tentang Holocaust, bahkan yang punya keturunan Yahudi, bahkan yang di Barat, di kalangan akademisi Barat. Those in the Western academia. And it was very interesting phenomenon for me. Itu adalah fenomena yang sangat menarik bagi saya. Mereka menjelaskan kepada saya bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mengkritik pemerintah Ukraina, karena semua hal ini dianggap penting. Ya, pembicaraan itu memang penting. Tapi masalah-masalah ini kecil kalau dibandingkan dengan agresi Rusia. Dan katanya harus ditunda sampai Ukraina menang. Saya bilang kepada mereka, kalian akan ketakutan dengan masyarakat yang kalian bangun lewat sikap diam kalian sendiri. Kalian akan ketakutan dengan masyarakat seperti itu. Dan sekarang, beberapa tahun kemudian, apa yang kita lihat? Kita semua ketakutan dengan masyarakat ini, karena Zelensky semakin banyak memusatkan kekuasaan, dan Ukraina menjadi semakin otoriter. Sekarang, tentara Ukraina berubah menjadi tentara budak. 90% laki-laki yang akhirnya masuk tentara ditangkap di jalan oleh petugas wajib militer. Caught in the streets, but the draft officers, those who don't comply, are severely beaten. Mereka yang tidak patuh dipukuli dengan sangat brutal. Dan tahu kan, banyak orang di Barat masih bicara soal legalitas. Saya jelaskan ke mereka bahwa undang-undang rasial di Jerman tahun 1935 juga legal. Pemisahan ras di Amerika juga legal. Bahkan hukuman gantung tanpa pengadilan pun dulu legal. Jadi sangat keliru kalau memaksakan mobilisasi paksa dengan alasan hukum. Sekarang kita lihat, Azov yang dulu cuma punya sekitar 1.000 orang, sekarang udah punya 2 korps tentara. Saya sempat tertawa waktu menonton Forum Keamanan Laut Hitam di Odessa minggu lalu.
Ketua salah satu sesi memperkenalkan para tamu, dan dia bilang, sekarang kita undang anggota dari Brigade Elite. Now we invite the member of Elite Brigade. And I was laughing because I was sure that Saya tertawa waktu itu, karena saya yakin itu pasti Brigade Serbu ketiga yang berakar dari Azov. Dan ternyata benar. Mereka mengubah cara orang berbicara tentang Azov. Dan sekarang, dalam pandangan publik, itu dianggap sebagai Brigade Elite, Brigade Serbu ketiga. Semua komandannya berasal dari Azov lama. Mereka adalah kelompok radikal dengan pandangan supremasi kulit putih. Sekarang mereka menyuarakan slogan-slogan yang sangat rasis dan chauvinistik, menentang para pekerja migran. Mereka juga misoginis, sangat rasis, dan antisemit. Tapi mereka masih disebut sebagai Brigade Elite. Jadi sekarang kita punya 2 korps yang terbentuk dari gerakan Azov. Dan tahu nggak, saya benar-benar percaya bahwa negara-negara barat, terutama tetangga Ukraina, seperti Polandia, Hungaria, Rumania, dan Republik Ceko, seharusnya khawatir dengan perkembangan ini. they must be worried of those developments because Azov has the concept of greater. Karena Azov punya konsep yang disebut Ukraina Raya. Dan saya mendorong semua orang yang masih percaya bahwa Azov itu benar-benar tidak bersalah untuk melihat sendiri konsep Ukraina Raya mereka dan peta Ukraina Raya yang mencakup bagian dari negara-negara tetangga. Azov punya pandangan yang bersifat imperialis, sementara Ukraina memiliki tentara yang paling tangguh di Eropa. Saya percaya, di masa depan ada kemungkinan besar negara-negara barat, negara-negara anggota NATO, akan menghadapi masalah dengan Ukraina, bukan dengan Rusia, tapi dengan Ukraina. Dan dengan kelompok yang sangat radikal, sangat aktif, dan punya motivasi ideologis kuat ini, yang akan mencoba. Karena, tahu kan, baru minggu lalu para komandan Azov berbicara tentang pergi ke Transnistria, ke Pridnestrovia, dan membantu Moldova. To Pridnestrovia and help Moldova. Zelensky talked about helping Romania. Zelensky bicara soal membantu Rumania. Dan kita nggak tahu apa maksudnya. Ya, lalu Moldova dan Rumania juga sedang membicarakan kemungkinan bergabung jadi satu negara. Dan tahu kan, mereka juga mengancam Belarus misalnya. Ya, kita juga dengar pembicaraan tentang penempatan beberapa brigade di negara-negara Baltik untuk melindungi Ukraina demi melindungi Ukraina. Sekarang kita dengar pembicaraan seperti itu dari para komandan tinggi Ukraina. Coba dengarkan saja mereka. Dengar apa yang mereka katakan. Mereka bicara tentang hal itu, dan mereka punya pengalaman militer yang luar biasa, pengalaman tempur yang nyata, dan mereka punya senjata NATO yang canggih. Ya, kalau dibandingkan dengan tentara Polandia atau tentara negara-negara NATO lainnya, mereka punya pengalaman tempur yang jauh lebih besar. Jadi saya nggak terlalu optimistis. So I'm not optimistic. I'm not optimistic about the future of Ukraine. And Saya tidak optimistis tentang masa depan Ukraina. Ideologi utama di Ukraina sekarang adalah etnonasionalisme. Itu ideologi yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Didorong oleh Azov, dan sekarang berjalan dalam mode turbo, didukung juga oleh Zelensky. Karena rezim Zelensky bergantung pada Azov. Itulah sebabnya kita melihat semua kelompok neo-Nazi di Ukraina, semua kelompok sayap kanan, mereka mendukung Zelensky, terus-menerus membela Zelensky, terus-menerus membersihkan citra Zelensky. Setiap kali ada skandal korupsi, mereka muncul di berbagai acara dan bilang, tapi tahu nggak, Zelensky nggak tahu, dia nggak bersalah, dia nggak tahu apa-apa. Itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka akan menyaksikan aliansi seperti ini antara kantor Zelensky, lingkaran dalamnya, dengan kelompok neo-Nazi dan sayap kanan di Ukraina. Tapi inilah faktanya sekarang. Kita melihat banyak kelompok aneh bermunculan. Saya lihat tadi, Anda menyebut forum keamanan yang sedang berlangsung di Odessa. Dan saya juga melihat di daftar tamu ada Reza Pahlavi, seorang monarkis dari Iran yang ingin mengembalikan kekuasaan seperti masa Shah. Campurannya benar-benar aneh. Saya bahkan sempat menunggu apakah nama Jolani juga akan muncul di daftar itu. Tapi saya setuju, gagasan bahwa kelompok seperti ini bisa dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan strategis itu sangat berbahaya. Dan seperti yang Anda bilang,
hal itu bisa merusak kesadaran kolektif seluruh bangsa Ukraina. Maksud saya, kalau tujuannya menyelamatkan Ukraina, saya rasa menempatkan orang-orang seperti para Bandera untuk mendefinisikan jiwa Ukraina justru bisa berakhir dengan menghancurkannya. Dan juga, kalau kita lihat Jerman pada masa Perang Dunia Pertama, mereka mengirim Lenin ke Kekaisaran Rusia karena mereka berharap kalau terjadi revolusi komunis, Rusia akan keluar dari perang itu. Nah, akhirnya Bolshevik berkuasa di Rusia selama beberapa dekade berikutnya. Situasinya mirip dengan ketika Barat mendukung Bin Laden untuk melawan Soviet, yang kemudian berujung pada munculnya para jihadis dan teror global. Jadi bisa kita lihat, kita sebenarnya sedang menanam masalah untuk masa depan. Tapi sekarang, bahkan untuk mengkritik Nazi saja sudah sangat sulit. Bahkan di Eropa Barat, karena dalam propaganda politik, orang sering ingin membagi segala sesuatu menjadi dua kubu yang sederhana. Artinya begini, kamu dianggap hanya punya dua pilihan. Mendukung invasi Rusia ke Ukraina, beserta semua kengerian yang ditimbulkannya, atau mendukung Ukraina dengan tidak mengkritiknya sama sekali. Jadi kalau kamu mengkritik perayaan kelompok-kelompok fasis, itu dianggap merusak citra Ukraina, yang berarti kamu berpihak pada Rusia. Kalau kamu menunjukkan empati, atau bahkan sekadar melaporkan tentang warga Ukraina yang diseret keluar dari rumah mereka, dipaksa naik bus, dikirim ke garis depan untuk mati, ya, itu juga dianggap berpihak pada Rusia. Kalau kamu menyoroti fakta bahwa mayoritas rakyat Ukraina sebenarnya ingin ada negosiasi, dan bahwa pada tahun 2019 pun mayoritas memilih perdamaian, itu pun dianggap berpihak pada Rusia, karena dianggap mengurangi kredibilitas pemerintah. Jadi tahu kan, yang dianggap pro-Ukraina di Eropa itu pada dasarnya berarti mengabaikan kehendak rakyat Ukraina, menolak diplomasi, dan terus saja mengirim senjata, seolah-olah harus berperang sampai orang Ukraina terakhir. Itu hal yang cukup mengerikan. Dan bahkan di negara ini, saya sedang di Norwegia, ada seorang politisi yang memimpin Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan di parlemen. Dia pergi ke Ukraina, berfoto dengan Bilecki, lalu mengunggahnya di akun pribadinya. Padahal orang ini, sebelum invasi Rusia, sudah banyak diberitakan oleh media Inggris dan media lain. Dia pernah mengatakan bahwa misi Ukraina adalah memimpin ras kulit putih melawan orang Yahudi dan yang disebut Untermensch. Tidak ada cara untuk menutupi atau memutihkan pernyataan seperti itu. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin, tapi juga ya, lalu menyambut anggota Azov dengan semua logo dan simbol mereka di parlemen. Dan itu dianggap sebagai sikap pro-Ukraina. Menurut saya, itu memalukan bagi Norwegia dan juga memalukan bagi Ukraina. Orang-orang ini sama sekali tidak mewakili kita. Tapi tahu kan, Boris Johnson juga melakukan hal yang sama, mengibarkan bendera besar Azov di parlemen Inggris. Saya rasa para leluhur kita pasti gelisah di dalam kubur. Ini benar-benar, ya. Dan juga, maksud saya kalau setidaknya hal itu bisa membantu Ukraina, mungkin masih bisa dimaklumi. Bayangkan kalau kamu sedang duduk di Moskow sekarang dan melihat semua ini. Kamu pasti berpikir ya, semua wilayah bersejarah Rusia itu, jutaan orang Rusia yang sekarang tinggal di Ukraina, kontrak sosialnya sudah rusak. Mereka tidak lagi diizinkan untuk mewakili mereka. Jadi kita akan ambil kembali semua wilayah itu. Maksud saya setidaknya waktu perang dimulai dulu, retorika dari Moskow masih lebih moderat. Sekarang mereka menyebut Ukraina sebagai negara 404, atau yang mereka sebut Ukraina. Tidak banyak agresif, Bahag mengakui bukan hanya pemerintahnya, tapi juga keabsahan Ukraina sebagai sebuah negara. Ini bencana, dan seharusnya situasinya diturunkan tensinya. Sebaliknya, kita justru mendorong naluri terburuk, yang akhirnya memicu reaksi paling buruk juga. Sulit untuk memahami kemana arah semua ini. Tapi mungkin itu pertanyaan terakhir saya. Menurut Anda, seberapa berkelanjutan situasi ini? Karena saya bisa memahami banyak orang Ukraina yang terbawa suasana.
Mereka diserang, kehilangan banyak prajurit, wilayahnya direbut, infrastrukturnya hancur. Saya bisa mengerti logika bahwa karena perang jadi prioritas utama, hal-hal lain ditunda dulu, nanti saja diurus. Setidaknya, itu yang saya tangkap sebagai pandangan umum di kalangan politik Barat. Tapi menurut Anda, seberapa kuat hal ini bisa bertahan? Apakah Anda melihat ada tanda-tanda retak? Kamu tahu kan, media Barat. Jadi belakangan ini Zelensky bilang ke media Ukraina bahwa mungkin sampai akhir tahun ini perang akan berakhir. Tapi kenyataannya media Barat mempublikasikan informasi dari sumber mereka yang bilang Zelensky justru sedang bersiap untuk 2 atau 3 tahun lagi perang. Jadi sebenarnya narasi tentang perang yang tinggal setengah tahun itu cuma ditujukan buat masyarakat Ukraina. Hanya untuk mereka. Isinya seperti, tolong tunggu beberapa bulan lagi, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Kita akan atasi ini, kita akan dapat dana, kita akan reformasi kantor wajib militer, mereka akan lebih sopan, mereka akan dengan sopan meminta suamimu naik ke mobil itu dan pergi ke infanteri. Tapi semua itu terdengar seperti dongeng. Dan makin lama makin banyak orang di Ukraina yang kehilangan harapan. In Ukraine, they are losing hope. I'm talking to all my relatives in Ukraine. Sekarang saya terus berbicara dengan semua kerabat saya di Ukraina, dan rasanya seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Yang kami lihat sekarang, orang-orang yang mencoba melarikan diri dari Ukraina kebanyakan adalah laki-laki. Bukan perempuan, tapi laki-laki. Karena saat ini tujuan utama orang hanyalah bertahan hidup. Dan bagi laki-laki, bertahan hidup di tengah perang ini sudah menjadi tugas yang hampir mustahil. Rasanya, ya, tidak bisa dilakukan. Karena para pemburu itu ada di mana-mana. Di halte bus, di jalan, di pusat kebugaran, di rumah sakit. Kemanapun kamu pergi, ke toko kelontong bisa diculik, ke dokter gigi pun bisa diculik. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dan laki-laki Ukraina adalah yang paling rentan. Kita sering mendengar mantra feminis bahwa perempuan dan anak-anak lebih rentan dalam perang, tapi sekarang kita melihat bagaimana laki-laki juga sangat rentan. Integritas invertebrates worse. Integrity is completely violated. When we see this harsh scene, how they are beaten. Kalau kita lihat pemandangan yang begitu kejam ini, bagaimana mereka dipukuli, bagaimana mereka diperlakukan dengan brutal, rasanya benar-benar sulit dipercaya. Dan tidak ada yang bertanya pada mereka, apakah kalian mau mati demi negara yang korup ini? Itulah sebabnya saya sudah punya harapan lagi. Ukraina sedang berubah menjadi semacam perusahaan militer swasta milik Barat. Dan kalau kita kembali ke Forum Keamanan Laut Hitam, waktu saya dengar Senator Kelly dan Blumenthal berbicara, mereka ingin berperang. Mereka masih memberi makan orang-orang Ukraina dengan dongeng-dongeng seperti, kalian sudah hampir menang, teruslah berjuang. Saya juga dengar Kellogg berbicara tentang penderitaan besar Rusia, tentang kerugian besar di pihak Rusia. Tapi tidak ada, sama sekali tidak ada pembicaraan tentang kerugian di pihak Ukraina. Tidak ada sama sekali. Saya sendiri mengikuti laporan korban dari kota saya dan wilayah Lviv setiap hari. Setiap hari Madalima memnama karena di Sli. Dan dia yang menghitung mereka. Every single day, and nobody count them. They are just numbers. Mereka itu cuma angka. Dan bagi Kellogg, Kelly, Blumenthal, dan yang lain, para neokonservatif yang membela kepentingan para pedagang kematian, penjual senjata, dan produsen senjata, orang-orang itu seolah nggak ada. Mereka cuma dianggap angka. Dan mereka bahkan nggak berani menyebut angka-angka itu. Mereka nggak pernah membicarakannya. Mereka sama sekali nggak menyebut angka-angka itu. Karena angka-angka itu juga menakutkan. Kerugian yang dialami Ukraina. Mereka nggak pernah bicara soal para pembelot. Bahkan angka resmi saja, 300.000 orang yang membelot atau kabur dari tugas. Itu angka yang sangat besar. Tapi nggak ada yang membahasnya di forum-forum keamanan. Nggak ada yang bicara soal harga yang harus dibayar. Nggak ada yang bicara soal kenyataan bahwa Ukraina, bahwa Zelensky, nggak bisa melindungi warga sipil dari serangan drone dan serangan bom. And from bombs
attacks. Nobody is talking about that. And nobody is Tidak ada yang membicarakan hal itu. Dan tidak ada yang membicarakan fakta bahwa Ukraina juga menargetkan warga sipil, seperti yang terjadi di Starobelsk. Para mahasiswa itu adalah orang Ukraina, lahir dan besar di Ukraina. Tapi sekarang di Ukraina, dalam wacana militer dan media, mereka disebut kolaborator. Hanya kolaborator yang dianggap tidak pantas dikasihani. Mereka disebut sebagai kerusakan sampingan saja. Bahkan situs Mirror Forest memasukkan beberapa dosen dari Starobelsk College ke dalam daftar mereka, menuduh mereka berkolaborasi dengan Rusia. Jadi pada dasarnya, rakyat Ukraina dibesarkan dalam kebencian terhadap summit mereka sendiri. Jadi, ketika saya mendengar kata-kata dari Zelensky, seperti kami tidak akan meninggalkan rakyat kami. These words from Zelensky, we will not leave our people. We will not leave Donbas because they are our people. Kami tidak akan meninggalkan Donbas, karena mereka adalah rakyat kami. He just don't want to war. Tidak, ini sama sekali bukan soal Donbas dan bukan soal rakyatnya. Dia hanya tidak ingin perang berhenti, karena kalau perang berhenti, itu berarti dia kehilangan kekuasaan dan kehilangan sumber keuntungan bagi dirinya dan lingkaran dalamnya. Jadi, saya tidak optimistis tentang Ukraina, dan saya sangat khawatir dengan masyarakat yang sedang dibangun di sana. Masyarakat yang sangat termilitarisasi, bilang etnonasionalisme, sangat chauvinistik, penuh kebencian dan bersenensal. Saya tidak ukan masa depan sebab terus anak Ukraina. This kind of future for Ukrainian children. That's why I took my child and every single day. Itulah kenapa saya membawa anak saya. Dan setiap hari saya bersyukur karena saya telah menyelamatkan anak saya dari semua ini. Karena ketika saya melihat semua perkembangan ini, saya benar-benar, tahu kan, ketika saya melihat orang-orang Azov, Centuria, di sekolah-sekolah negeri Ukraina, dan mereka diizinkan masuk ke semua sekolah itu, dan semua organisasi sayap kanan ini mengadakan pelajaran tentang keberanian di sekolah-sekolah negeri dengan semua simbol kebencian itu, Sirabnar Kotan, Skalaititi sebenik dan semua ini yang tas begitu normal di Ukraina. Sirabnar masa sediling, sangat setuju seperti Boriskus, ya. It's like a hell nowadays. Yeah. Problem is when the war is over as well. Masalahnya juga muncul setelah perang berakhir. Karena identitas baru yang sedang mereka coba bangun ini, banyak orang, termasuk seperti Anda, mungkin tidak akan kembali. Dan akan sangat sulit untuk membangun kembali kalau orang-orangnya sendiri tidak benar-benar pulang. Jadi ini soal, seperti apa negara yang ingin dibentuk. Bukan sesuatu yang bisa dibilang, nanti saja kita urus. Menurut saya ini masalah besar. Tapi bagi saya, hal yang paling membuat frustrasi adalah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, cara pandang yang terlalu hitam putih. Seolah-olah, kamu hanya bisa pro-Ukraina atau pro-Rusia, dan itu saja. Dan hal seperti ini membuat setiap diskusi atau siapapun seolah kebal dari kritik. Karena kamu tidak boleh dianggap pro-Rusia. Dan kalau kamu khawatir tentang orang Ukraina yang dikirim ke medan perang untuk mati, itu langsung dianggap berarti kamu mendukung invasi. You're cheering for the invasion. There's no middle ground. Tidak ada jalan tengah. Tapi saya teringat misalnya, pada bulan Maret 2014, waktu itu Henry Kissinger menulis sebuah artikel yang mengatakan bahwa kita sebaiknya melepaskan gagasan ini, tepat setelah Rusia mengambil alih Crimea. Kita sebaiknya berhenti melihat Ukraina sebagai garis depan, baik garis depan Barat melawan Rusia, maupun Rusia melawan Barat. Satu-satunya cara agar Ukraina bisa tetap utuh dan tidak hancur adalah kalau negara itu menjadi jembatan, bukan medan pertempuran. Sekarang, pandangan seperti itu mungkin dianggap anti-Ukraina. Tapi kalau kita berpendapat bahwa cara terbaik untuk mengakhiri perang ini adalah dengan negara-negara NATO menyepakati pengaturan keamanan dengan Rusia, misalnya dengan menghentikan perluasan NATO, pada dasarnya mengeluarkan Ukraina dari garis depan Eropa yang terbelah, maka dengan cara itu, kita bisa menyelamatkan bangsa tersebut. Sekarang hal seperti itu juga akan dianggap sebagai kesepakatan yang pro-Rusia. Dan bahkan, orang-orang seperti kamu tadi menyebut Keith Kellogg, Jenderal Keith Kellogg yang kemudian jadi utusan itu, dia pernah memberi pidato, mungkin kamu sudah lihat, di mana dia berargumen bahwa ini adalah puncak profesionalisme.
Katanya yang kita lakukan sekarang adalah membuat orang Ukraina berperang melawan Rusia, supaya kita bisa melemahkan Rusia. Lalu kita bisa fokus menggunakan sumber daya kita untuk menghadapi Tiongkok. Jadi orang Ukraina itu seperti umpan yang kita lempar ke Rusia. Saya sempat menanggapi hal itu, dan dia membalas saya di Twitter, bilang, "Yah, ini strategi ala Sun Tzu, yang menurut saya agak aneh. Tapi intinya dia dianggap pro-Ukraina. Kenapa? He's considered pro-Ukrainian. Why? Because he openly said we can use the Ukraine. Karena dia secara terbuka bilang, kita bisa menggunakan Ukraina untuk menyingkirkan Rusia dari jajaran kekuatan besar, supaya kita bisa fokus ke Tiongkok. Kenapa ini disebut pro-Ukraina? Satu-satunya logika adalah karena itu melemahkan Rusia. Jadi kalau itu buruk bagi Rusia, berarti baik untuk Ukraina. Saya mencari artikel ini dari tahun 2023 karena ini ada di Washington Post. Artikel itu terbit setelah serangan balasan Ukraina yang gagal total. Pasukan mereka benar-benar terpukul waktu maju ke Zaporizhia. Banyak sekali prajurit yang tewas. Dan ini kutipan langsung dari Washington Post. Mereka menulis, setelah serangan balasan yang mengerikan itu katanya, ya, musuh paling nekat dari Barat telah terguncang. NATO kini jauh lebih kuat dengan bergabungnya Swedia dan Finlandia. Jerman sudah berhasil melepaskan diri dari ketergantungan pada energi Rusia dan dalam banyak hal menemukan kembali nilai-nilai yang mereka pegang. Memang, perdebatan di dalam NATO sering jadi berita utama, tapi secara keseluruhan, ini adalah musim panas yang penuh kemenangan bagi aliansi itu. Dan banyak yang bilang, 18 bulan terakhir ini benar-benar membawa keuntungan besar. Semua tampak seperti keberhasilan besar. Tentu saja, kalau kita abaikan semua warga Ukraina yang tewas dan kehancuran negaranya. Tapi begitulah nada retorika pro-Ukraina sekarang. Kalau kamu mengkritik hal ini, mereka akan bilang, ya mereka tidak bisa menang. Kenapa kita terus melakukan ini? Lalu langsung dituduh, itu argumen pro-Rusia, kamu pengkhianat. Saya belum pernah melihat propaganda politik seperti ini seumur hidup saya. Benar-benar luar biasa. Tapi baiklah, ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri. Anyways, any final thoughts before we wrap up? I just hope that this Saya cuma berharap perang ini segera berakhir, karena penderitaannya sudah terlalu banyak, tahu kan? Dan saya juga berharap acara seperti milikmu dan yang lain bisa menggoyahkan wacana arus utama di Barat yang terlalu agresif, yang terus menyulut perang ini dan menampilkannya seolah-olah ini perang demi Ukraina. Ya, karena saya dan banyak sekali orang di Ukraina sudah lelah dengan semua ini. Jadi, mari kita berharap yang terbaik, ya. Yeah, let's hope for the better. Yeah. I agree. I guess last. Saya setuju. Mungkin contoh terakhir yang bisa kita ambil adalah ketika Kepala Intelijen Jerman mengatakan bahwa kita harus mempertahankan perang ini selama 5 tahun lagi, supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk konflik dengan Rusia. Jadi ini lagi-lagi pernyataan yang mendukung Ukraina. Mereka ingin pasukan Ukraina terus berperang di garis depan selama 5 tahun lagi, agar kita bisa bersiap-siap. Itu mengerikan, benar-benar mengerikan. Saya tidak percaya semuanya sudah sejauh ini, dan mungkin akan terus berlanjut kalau perang ini tidak berhenti. Tapi seperti Anda, saya juga berharap perang ini segera berakhir. Penderitaan sudah terlalu banyak. Bagaimanapun, meskipun topiknya sangat menyedihkan, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat menghargainya. Thank you very much for your time. I appreciate it. Ya, terima kasih Glenn. Terima kasih banyak. Much.